disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semuanya, menambah wawasan bagi kita semuanya ya untuk kaitannya dengan kajian agama ini. Untuk lebih singkatnya acara ini, mari kita sebelum kita sampai narasumber ini untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan, kita untuk acaranya mari kita buka bersama dengan bacaan ummul kitab liridwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi ya, mari anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu guru yang sudah nanti juga bisa untuk bergabung mengikuti acara ini. Untuk itu kepada beliau Al Mukarram Bapak Kiai Sugeng Hadi Marzuki ya, untuk waktu dan kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Kepada beliau Al Mukarram Bapak Kiai Sugeng Hadi Marzuki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah huda. Amma ba'du, Kepala SMK Negeri Majenang, anak-anakku sekalian, kita melanjutkan pada materi Senin kemarin yang kaitannya dengan tayamum atau bersuci dalam debu. Untuk itu semak pasal yang berikutnya. Dan sebelum materi ini sudah diawali tadi berbuka untuk berdoa agar senantiasa kita diberikan kemudahan dalam belajar. Selanjutnya adalah hadza faslun tawiki ikono anggit pasal 1 ibarat pasal. Surutut tayamum utawi pira-pira syarat tayamum iku ngasaratun ana 10. Rupane 10 ayakuna siji ento napa tayamum iku biturobin kelawan nganggo lebu. Wa ayakuna lan yen to napa turabu lebu niku tahiran suci. Wa alla yakuna lan ora napa lebu ora iku musta'malan lebu kang wis tau dengo. Wala yukhalitahu lan ora kena nyampuri sapa wong ing lebu dakikon ing glepung. Wa nahwuhu lan sepadane glepung. Wa ayak sidahulan nejo sapa wong ing tayamum. Wa ayam sahalan ngusap sapa wong ngusap ya ngusap wajahu ing wajahe wong wa yadahi lan tangan lorone wong. Oleh ngusap bidur bata ini kelawan rong usapan. Wa zilalan ngilangi sapa wong an-najasata ing pira-pira najis awalan ing dalem kawitane tayamum. Wa yajtahidalan ngati-ati sapa wong fil qiblat ing dalem madhep kiblat qablahu sadurunge tayamum. Wa ayakuna lan yen to napa tayamum ana iku ba'da tuhulil waqti sawise manjing wektu. Wa ayat tayamamalan tayamum sapa wong lekule fardin kaduwe saben-saben lakoni salat fardu. Anak-anakku sekalian, bagian daripada syarat untuk tayamum ini banyak sekali, 10 disebutkan. Salah satu diantaranya adalah nomor 1 ayakuna biturobin. Bersuci itu harus dengan debu. Kemudian yang kedua ayakuna turuban tahiron, dan yang kedua adalah menggunakan debu yang suci. Bisa dinyatakan debu suci di situ dari jauh dari mainan-mainan hewan yang kadang-kadang BAB-nya itu sembarangan. Untuk itu carilah lokasi-lokasi yang sekiranya debu itu bisa dipertanggungjawabkan kesuciannya, sehingga dalam penggunaan sesuai betul dengan kaidah fikih. Kemudian yang kedua,
Ketiga, wa alla yakuna mustamalan, tidak diperbolehkan untuk menggunakan debu yang sudah dipakai atau kita menggunakan debu yang tadinya sudah diambil kemudian diambil lagi. Harus berpindah-pindah. Sumpama kok kita neplek di sebelah mana itu, ya setelah ini sudah diambil debunya, pindah lagi kita kemana, tidak harus di sini lagi. Kalau sudah yang namanya mustakmal, kemudian umpama kok kita diusapkan ke muka, kemudian jatuh, kemudian diambil lagi untuk tayamum lagi, itu enggak bisa itu dipakai lagi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh mencampuri debu itu dengan gelepung, tepung, atau dengan Viva. Viva itu parfum ya, parfum Viva zaman dulu itu. Ya yang sekiranya banyak yang lembut-lembut itulah yang keterkaitannya dengan lembutnya sehingga itu bisa untuk dipakai tayamum. Tidak, umpama kok kita mau pakai debu kayaknya kok jijik banget ya, kemudian debu itu ditaburin parfum yang enggak boleh itu. Nanti kamunya sendiri yang terak-terak mukanya enggak karu-karuan, ya biasa aja lah ya. Suruh pakai debu ya udah pakai debu aja. Dan tidak boleh dicampuri dengan lain-lain atau dicampuri dengan hal-hal yang sekiranya itu ada baunya, umpamanya itu diabur-aburin parfum baby itu anak-anak kan biasanya ada punya parem itu ya. Parem itu nanti semprotin di tembok atau di mester, kemudian kamu teplakan tangannya kemudian buat tayamum. Men modern ya, men mentereng, biar itu mukanya itu sudah pakai parfum, parem, ya enggak boleh kayak gitulah. Dan tidak boleh dicampuri dengan yang lain-lain. Apalagi dicampuri dengan air lah, wis belet bae kena lagi, itu tidak boleh, itu tidak diperbolehkan. Dicampuri dengan apa itu tidak boleh, dengan tepung atau lainnya tepung. Kemudian betul-betul itu niat dengan kuat bahwa saya itu niat bertayamum. Tidak usah setengah hati kita yakin saya tayamum suci gitu. Artinya apa? Ada hal yang memang ketika kita melakukan itu ada keraguan-raguan. Masa ya kayak gini kok bisa suci? Udah, kamu jangan pikir panjang. Suci kayak gitu aja, enggak usah istilah suci masa kayak gini dong, kayak enggak usah kamu karena ada aturannya. Udah yakin saja bahwa bersuci pakai ini, udah suci. Bisa dipakai untuk hal-hal yang kaitannya dengan ibadah yang syaratnya harus suci. Banyak itu nanti disebutkan. Kemudian syaratnya lagi wa ayam saha wajah. Diusap wajah kamu, wajah dan kedua tangan. Berapa kali bidur bata ini? Cukup 2 usapan, artinya ketika kita neplak ambil debu di tanah atau di tembok, udah diusapkan sekali usap wajah, kedua tangan, sekali lagi wajah dan kedua tangan. Itu aja udah cukup lah, itu bidur batin. Kemudian ayasilan najasa ini. Kemarin sudah saya sebutkan ke penjenengan lah. Menghilangkan najis kalau enggak ada air cukup pakai batu lah ya. Pakai batu. Dan najis itu harus dihilangkan dulu sebelum kita melaksanakan tayamum. Jelas ya anak-anakku sekalian ya. Kemudian wa ayat tahida fil qiblah. Artinya ya hati-hatilah. Jangan kita itu asal-asalan karena itu bagian daripada bersuci untuk gantinya wudhu. Maka ya tetap hati-hati. Hati-hatinya itu apa saja yang diusap, pakai debu yang kayak apa, kemudian harus menghadap kemana, kayak gitu kan ada yang seperti itu. Dan selagi kita masih punya tangan, ya hati-hatilah pakai tangan lah. Jangan kemudian kita tayamum itu muka kita yang diusuk-usukin ke tanah, ke debu, yang nggak boleh kayak gitu. Tangan cuma diusuk-usukin kayak gini ya nggak bisa itu.
Ya hati-hatilah dalam bertayamum karena ini bagian daripada gantinya wudhu. Kemudian tayamum itu sesudah masuk waktunya sholat. Ini yang sering kita kurang paham bahwa melaksanakan tayamum itu yang sebaiknya sudah masuk waktunya sholat. Kalau belum lah jangan dulu tayamum. Ini bagian daripada syarat. Apa ndak boleh sebelum datang waktu itu bertayamum? Boleh. Tapi yang paling afdol, yang paling baik kalau kita bertayamum sesudah waktunya sholat itu sudah masuk waktu sholat. Kemudian wa ayat tayammama likulli fardin. Nah, ini yang perlu dipahami anak-anakku sekalian. Kalau bersuci dengan air namanya wudhu, itu dipakai buat keseharian melakukan sholat 5 waktu, sholat sunat, atau tadarus Al-Quran, atau yang lain-lainnya sepanjang kamu wudhunya belum batal bisa dipakai, yang penting enggak batal. Seharian boleh kamu kalau udah umpama kok kamu wudhu maghrib lah, sholat maghrib, kemudian kamu isya dipakai isya karena belum batal, belum hadas, enggak apa-apa. Sampai malam umpamanya enggak batal ya dipakai lagi itu enggak apa-apa, enggak usah wudhu lagi. Bahkan dipakai di waktu subuh kalau kamu nggak tidur itu boleh. Wudhu maghrib dipakai sampai sholat subuh, ini udah luar biasa. Apa ada yang kayak gitu Pak? Ada. Karena orangnya itu termasuk min ba'dil ulama atau min jumlatil aulia. Bisa itu dipakai, artinya apa? Sepanjang seharian pun ketika kita tidak batal, sesuci itu masih terjaga, maka bisa untuk melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya membutuhkan suci, yang mewajibkan kita suci. Dan kalau tayamum tidak, ini bedanya. Kalau tayamum sholat 1 ya tayamum 1, tapi kalau sunat boleh banyak kayak gitu. Pama kalau kamu duhur tayamum, asar tayamum lagi. Kamu ya jangan protes, nanti ya mukanya kayak apa Pak, enggak usah kayak gitulah. Yang namanya syarat bersuci itu ya memang kalau harus pakai debu ya pakai debu. Jangan takut, jangan khawatir. Oh, takut banyak debu, enggak apa-apa, wong kita juga asalnya dari situ kok. Malah parfum debu itu gratis, malah enggak ada bayarnya malah. Kita ya tahulah bahwa asal usul kita itu pakai debu, maka asal kita itu dari debu, dari tanah, maka bersuci itu memakai debu. Dan dipakai itu 1 fardu. Kalau sunat boleh, kalau yang lainnya boleh, tapi kalau sholat 1 tayamum 1, sholat 1 tayamum 1. Kalau 5 kali sehari berarti 5 kali kita bertayamum. Itu bagian daripada syarat-syarat yang memang harus kita pahami betul biar nanti kita dalam menggantikan wudhu dengan tayamum itu sesuai ketentuan daripada ajaran-ajaran Islam. Dan ini yang tadi itu yang terakhir itu walaupun keadaan pamangkok enggak ada debu, tetap itu tidak bisa dipakai untuk fardu lagi. Makanya sekali lagi saya tegaskan, kalau berwudu dipakai apa saja, baik fardu, sunat, atau menjama' Al-Quran atau yang lain-lain, sepanjang wudu itu belum batal atau kamu belum hadas, maka bisa dipakai. Dan kalau tayamum, setiap sholat 1, fardu 1 adalah tayamum 1. Kemudian yang terakhir anak-anakku sekalian, mari kita dalam bersuci dengan debu ini bisa untuk dipahami sehingga ketika kita darurat, yang namanya orang itu tidak bisa dipastikan, tadinya biasa, jangan dibiasakan, nanti ada hal-hal yang memang tidak biasa terjadi pada diri kita. Makanya itu untuk antisipasi kita harus paham betul supaya nanti kita tetap kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita masih tetap bisa menjalankan
syariat agama Islam yang sudah nyata-nyata itu sholat dan disempurnakan dengan wudhu yang kita lakukan atau tayamum yang kita lakukan, biar semuanya itu bisa dijalankan dengan baik dan benar. Insya Allah kalau dikerjakan dengan baik dan benar, dekat sekali dengan ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagian itu saja yang perlu kalian ketahui, dan mungkin nanti dari Pak Kiai Haji Attar Azhari mau menambahi bagian daripada ini, monggo silahkan, atau memang anak-anakku sekalian banyak yang masih kurang paham, saya tunggu panjenengan untuk bisa memberikan pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya pikir-pikir dulu lah ya. Itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Sugeng Adi Marzuki yang telah memaparkan materi pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau adalah bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah pengetahuan pada khususnya anak-anakku semuanya. Sekali lagi bahwa memang ini untuk tayamum ya, secara tadi sudah dipaparkan panjang lebar pengetahuannya, pemaparan teorinya, cara ini sudah, tapi barangkali di antara anak-anakku semuanya ini yang paling penting memang ya adalah untuk bagaimana penerapannya atau prakteknya, ini yang kelihatannya mudah tapi ya mungkin kalau memang belum pernah praktek ya sulit lah ya. Dan itu mungkin nanti bisa nanti kesempatan yang akan datang atau nanti di kesempatan yang lain atau mungkin pas ketika nanti di pembelajaran, insya Allah nanti pas bab itu nanti Pak Guru sampaikan. Tapi yang jelas ini memang ya secara pengetahuan barangkali tadi ya anak semuanya sudah mendapatkan ya secara pengetahuan bahwa apa sih itu tayamum, kemudian cara-caranya seperti apa ya, yang apa saja yang harus dikerjakan, akan tetapi di dalam prakteknya seperti apa sih ya, debu itu yang harusnya mengambilnya seperti apa, ngusapnya seperti apa, bagian mana saja yang harus diusap, misalkan tangan itu harus sampai mana dan sebagainya. Ini kan perlu penjelasan secara praktek lah, ini yang biar anak lah. Untuk itu ya insya Allah nanti di lain kesempatan atau mungkin pas waktu di pembelajaran insya Allah kita praktekkan ya di ini kan. Oke, sekali lagi ya terima kasih sekali kepada semuanya ya yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk pada kali ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع